Shalom Sobat Muda dimanapun kalian berada. Saya senang sekali kalau hari ini saya bisa menyapa sobat-sobat muda yang luar biasa di luar sana. Nah, kita kembali ke dalam ibadah Praise and Worship Komisi Pemuda GKY Palembang. Sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah, saya ingin mengutip firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini mengingatkan kita begitu besar anugerah Tuhan dan juga luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita dalam ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita yang sungguh baik, yang begitu ajaib kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Nya Tuhan. Tebus dosaku, tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. tak terukur kasih-Mu
bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di antara ribuan manusia yang ada di bumi ini, Engkau memilih kami sebagai anak-Mu yang Engkau kasihi, sebagai anak-Mu yang Engkau berikan pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Ada begitu banyak orang terkena dampak daripada pandemi virus corona ini. Ada begitu banyak orang mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan, sebagai anak yang Engkau miliki, kami boleh dipelihara sampai dengan hari ini. Kami tahu bahwa ada kemungkinan yang jauh lebih hebat yang dapat menimpa hidup kami. Tetapi kami bersyukur jikalau kami boleh mengalami shalom di dalam hidup kami pada hari ini. Kami hendak menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu ya Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita. Ajaib, Yesusku adalah Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dengan sukacita kita bertepuk tangan. kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya.
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. ada mukjizat. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Berulang kali dikhianati, siapa yang tahan? Berulang kali berjanji, berulang kali juga dikhianati. Berulang kali meratapi diri, tapi berulang kali juga menjauhkan diri dari Sang Ilahi. Bangsa yang tegar tengkuk dan sulit berubah, sekalipun sudah mendapatkan mukjizat dari Sang Ilahi. Tidak sabar adalah ciri khas karakter mereka. Selalu menuntut, selalu bersungut-sungut. Bahkan ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, mereka membuat patung lembu emas. Tapi itulah gambaran hidup kita, teman-teman. Makanya Tuhan marah dan kecewa atas sikap hidup kita. Sobat muda dimanapun sobat muda berada, pertanyaannya adalah berapa kali kita jatuh ke dalam dosa? Selayaknya bangsa Israel ketika mereka dipilih menjadi umat Tuhan, seharusnya mereka meresponi anugerah itu dengan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan mereka, berulang kali mereka jatuh ke dalam dosa. Bahkan di dalam satu titik di dalam Keluaran 33, kita tahu di sebuah cerita diceritakan di situ ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima dari hukum Taurat daripada Allah. Ketika mereka ditinggal naik itu, mereka tidak lama kemudian mereka membuat patung lembu emas. Bagaimana mereka hidup, saudara-saudara? Ketika pemimpin mereka tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka langsung berpaling dari Allah dan mereka mencoba memenuhi kebutuhan keilahian di dalam diri mereka dengan sebuah patung lembu emas. Seperti kawan kita yang tadi katakan bahwa itu memang satu cerminan di dalam kehidupan kita. Tak jarang di dalam pencarian-pencarian, di dalam kekosongan-kekosongan jiwa kita pun juga seringkali melakukan satu pencarian-pencarian yang tidak semestinya. Pencarian-pencarian di luar Allah. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, kita pun memiliki berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Namun, mari kita melihat supaya kita tidak terbiasa di dalam kehidupan penyembahan berhala itu. Di dalam perjalanan umat Israel bersama dengan Tuhan saat itu, di dalam Keluaran 33 ayat yang ketiga, di situ Tuhan menyampaikan satu pesan yang sungguh-sungguh mengerikan kepada mereka sebagai umat Allah. Bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan yang tidak akan berjalan lagi di tengah-tengah mereka. Sebagai Tuhan yang memimpin mereka untuk boleh melewati padang gurun itu sampai ke tanah Kanaan. Ini merupakan satu ancaman yang mengerikan, saudara-saudara. Kenapa? Karena perjalanan mereka ke menuju tanah Kanaan itu atau di padang gurun itu merupakan suatu perjalanan yang sangat mengerikan. Perjalanan yang penuh dengan bahaya. Bisa saja suatu hari, suatu saat banyak orang yang datang untuk merampas harta benda mereka.
ataupun perjalanan-perjalanan itu juga menempuh badai dan sebagainya. Tentu ketika mereka melewati padang gurun yang sangat luas itu tanpa Allah, tentu ini adalah hal yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Oleh sebab itu, perlulah kita menyadari berhala apa yang saat ini menggerogoti kehidupan kita. Berhala apa yang saat ini memalingkan pandangan kita yang seharusnya kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang fana. Perlu kita bertobat, saudara-saudara, supaya dosa yang selama ini menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan kita, itu tidak memisahkan kita daripada Tuhan. Kita tahu sendiri bahwa Allah itu adalah kudus dan Allah itu sangat membenci dosa. Dan sungguh-sungguh tidak berkenan jika umatnya yang menerima anugerah itu tetapi senantiasa bergumul atau senantiasa hidup di dalam kubangan-kubangan dosa. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus menuruti perintah-perintahnya. Itu merupakan satu firman yang dikatakan kepada setiap kita. Tetapi jikalau kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan kita sama sekali tidak menaati perintahnya, maka pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, sobat kaum muda, dimanapun sobat kaum muda berada, ada satu kabar gembira yang saya sampaikan dalam sesi ini, bahwa ketika kita bergumul untuk mencoba keluar dari berhala-berhala kita, ada satu kabar baik yang Tuhan berikan buat kita. Memang berhala itu mengikat kita, tetapi kalau kita melanjutkan kisah di dalam Keluaran 33, ketika Tuhan melihat hambanya Musa datang dan kemudian memohon belas kasihan kepadanya, di situ Tuhan juga adalah Tuhan yang tergerak akan belas kasihan kepada umat manusia. Di situ Tuhan juga memberikan kesempatan yang kedua kepada umatnya, sehingga di sini Allah pun juga menuruti apa yang menjadi permintaan Musa saat itu. Musa berkata di ayat yang ke-15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, Tuhan." Dan di ayat yang ke-17, firman Allah berkata, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan untukmu." Artinya, anugerah Tuhan itu selalu ada buat kita orang berdosa. Memang berulang kali kita jatuh, kita gagal sebagai anak Tuhan. Berulang kali kita terperangkap di dalam kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Berulang kali kita tidak berdaya akan berhala-berhala di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi kita jangan frustasi, lihat anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau jujur mengakui segala perbuatan-perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan dosa kita, maka Dia juga akan memberikan satu kesempatan buat kita untuk berubah. Firman Tuhan ini bagian yang sangat-sangat menghibur buat kita orang berdosa. Bukan menghibur supaya kita terbiasa di dalam keberdosaan kita, tetapi menghibur bahwa ada kesempatan, ada pengampunan, ada anugerah daripada Tuhan untuk kita memiliki hidup yang jauh lebih bernilai dan berharga di hadapannya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dosa itu membuat kita sepi. Sepi akan apa? Bukan berarti dosa membuat kita jauh dari teman-teman. Ada juga kebiasaan dosa, ketika kita berdosa justru kita makin banyak teman-teman kita. Tetapi yang dimaksud sepi itu adalah keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah satu kesepian yang susah untuk ditemukan obatnya. Dan bahkan tidak ada yang dapat memulihkan kesepian ketika kita mengalami keterpisahan daripada Tuhan. Selain kita percaya kepada Kristus, Allah yang telah hadir, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa saya dan dosa sobat kaum muda dimanapun sobat muda berada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita periksa kembali berhala apa yang ada di dalam diri kita.
Mari kita kembali pulang kepada Bapa. Mari kita kembali mengkoreksi diri kita. Sejauh apa kita mengasihi Tuhan dan sejauh apa kita telah meninggalkannya. Sobat kaum muda, satu hal yang ingin saya ingatkan, tetaplah setia kepada Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Roma sangat indah sekali. Di saat kita berada di dalam Dia, di situ dikatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita daripadanya. Dan kita tidak mungkin mengalami yang namanya kekosongan, kesepian yang abadi itu. Kita tidak mungkin terpisah daripada Allah. Sebab firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini merupakan satu kabar bahagia buat kita semua orang-orang berdosa. Di saat kita gagal, di saat kita jatuh, di saat kita tidak berdaya akan berhala-berhala di dalam kehidupan kita, akan dosa-dosa itu, ada anugerah Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita semua. Jikalau kita mau kembali datang kepadanya. Pertanyaannya kepada kita semua, maukah kita kembali kepada Tuhan? Maukah kita mengandalkan Tuhan sehingga kita boleh dibebaskan dari keberdosaan kita? Mari kita berdoa, sobat, dan mari kita menyerahkan hidup kita, masa lalu kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa kehidupan kami banyak kegagalan. Kami mengakui Tuhan, kami juga masih memiliki kebiasaan-kebiasaan dosa di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami telah melihat berkat Tuhan yang luar biasa, sekalipun kami telah melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami, tetapi seringkali kedagingan kami, hawa nafsu kami menyeret kami terus di dalam keberdosaan kami. Tuhan, kami tidak ingin berjalan sendirian di dalam dunia ini. Kami tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan. Kami rindu, kami hidup dipimpin, dibimbing oleh Tuhan sampai kami boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk terus setia. Mampukan kami untuk terus mengasihi Engkau, mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah mempertimbangkan masa lalu kami untuk mengasihi setiap kami sebagaimana adanya kami saat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, bahwa sekalipun Allah mengetahui siapa kita, siapa dulu kita, Dia tidak pernah menggagalkan kasih-Nya pada setiap kita anak-anak-Nya. Oleh sebab itu percayalah, melalui kuasa-Nya Tuhan dapat pulihkan kehidupan kita saat ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bukan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah.
setia sampai akhir hidupku. Inilah komitmen kami kepadamu ya Tuhan, bahwa kami mau menjalani seluruh kehidupan kami lebih taat lagi, lebih sungguh lagi, lebih mencari Engkau lagi ya Tuhan di dalam hidup ini. Kami sadar bahwa hanya Engkaulah penumpang kehidupan ini, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari esok kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, membimbing kami melewati hidup kami di dunia yang berdosa ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman untuk persekutuannya bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan 2 minggu lagi kita juga akan bertemu dan berjumpa di dalam ibadah Komisi Pemuda secara khusus dikemas di dalam Praise and Worship. Oke, dari kami semua yang ada di sini kita harus sampaikan sampai jumpa.